Baik, kita akan mendengar firman Tuhan di awal tahun di minggu pertama ini, ya. Dan kita bersyukur bahwa kita boleh mengawali minggu pertama di tahun ini, kita boleh datang di hadirat Tuhan. Kita boleh memuji nama Tuhan karena kita sadar bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat kita buat untuk membalas kebaikan Allah. Kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan selain kita bersyukur atas semua kebaikannya yang dinyatakan dalam hidup kita. Baik, firman Tuhan pada saat ini tetap sama temanya seperti pada tanggal 1 bulan pertama ini, yaitu andalkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mengandalkan Tuhan itu sama dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah kita mengandalkan pengalaman pribadi kita. Jangan pernah kita mengandalkan harta kita dalam hidup ini, karena semua itu ada keterbatasannya. Semua itu suatu saat tidak berarti. Kekasih Tuhan, kalau saya sering melihat orang sakit, kalau sudah sekarat, uang banyak juga tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Semua pasrah. Ada satu ketika di mana semua yang kita andalkan itu tidak berarti. Karena memang semua terbatas. Ya. Dokter kadang bilang angkat tangan, ada orang bilang angkat tangan, dokter sudah angkat tangan. Karena artinya dokter juga ada keterbatasan. Saya waktu di Dobo itu, KKR di Dobo, ya orang Dobo ada di kita di sini, ada Pak Riki, ada Cifebi sekeluarga. Itu ada anak laki-laki, dia sudah dibawa pulang dari rumah sakit, katanya dokter sudah angkat tangan. Ya, ketemu saya di bandara, saya mau naik pesawat, lalu rombongan anak sakit ini turun dari pesawat. Karena pesawat di daerah itu tidak seperti di kota, mesti nunggu ruang tamu, di ruang tamu nanti dipanggil baru naik. Kita kadang begitu datang bisa langsung naik pesawat. Ya. Ada juga ruang tunggunya, bukan tidak ada. Nah saudara, ketemulah di bandara. Lalu mereka bilang, Pak Pendeta doakan anak ini. Sudah ditolak oleh dokter. Oke. Saya doakan di bandara itu, selesai saya naik pesawat udah mau berangkat. Kira-kira berapa tahun kemudian saya KKR lagi di Dobo, lalu saya kebaktian di gereja itu, karena itu juga gereja penyebaran Injil juga. Lalu saya tanya, itu yang didoakan waktu di bandara itu, anak itu masih ada atau bagaimana? Saya bilang. Saya kaget. Mereka bilang, itu om. Di belakang om itu yang main organ. Karena sudah sekian tahun jadi saya sudah gak kenal. Hah? Oh itu, oh ya kamu ini. Oh iya. Iya om. Saya sudah sehat. Saudara, dokter yang saya mau saksikan itu, dokter bisa angkat tangan, dokter bisa menolak, tetapi Tuhan selalu sanggup. Ya.
Tuhan tidak pernah gagal. Itulah sebabnya kenapa kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Manusia kita terbatas. Tetapi Tuhan adalah alat yang tidak terbatas. Oleh karena itu mengarungi kehidupan di tahun 2025 ini. Saudara harus andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan bisa diandalkan. Kenapa? Karena Dia memegang kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Kata Yesus, ada di dalam tanganku. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tanganku. Jadi Dia bisa diandalkan. Nah, saudara perhatikan, kita baca dulu ayatnya. Ini ayat di tanggal 1 juga kita baca karena khotbah berangkat dari ayat ini. 2 Tawarik 13 ayat 18. 2 Tawarik 13 ayatnya 18. Ya, kita baca bersama di atas sudah ada ya. 2, 3. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh. Karena mereka mengandalkan pada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan saudara perhatikan dengan baik. Orang Israel itu pasukan tentaranya ada 800.000 orang. Ini Israel dan Yehuda berperang. Kakak beradik sebetulnya itu. Tapi mereka musuhan. Israel menggerakkan 800.000 tentara. Sementara Yehuda cuma separuhnya, cuma 400.000. Dan Yehuda sudah dikelilingi oleh tentara Israel. Secara strategi perang pasti kalah. Karena mereka sudah terkurung. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika Yehuda sudah terkurung oleh pasukan Israel, mereka pakaikan pekik perang. Lalu mereka teriak sama Tuhan. Ketika mereka berteriak sama Tuhan, maka Tuhan bergerak. 500.000 tentara Israel tumbang. Dan akhirnya mereka mundur lari. Kemenangan besar oleh Yehuda diperoleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemenangan ini bukan karena mereka yang perang, tetapi Tuhan yang berperang untuk mereka. Mengapa? Karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Ini yang harus kita bawa di tahun 2025 ini. Jangan sekali-kali karena kita punya pengalaman. Pengalaman itu baik. Pengetahuan itu baik. Saudara-saudara, tetapi kalau itu ditambah dengan kita mengandalkan Tuhan, maka itu akan terjadi terobosan demi terobosan. Dahsyat. Ya. Saudara-saudara sekalian, itu yang membuat Yehuda menjadi kokoh. Bukan karena kehebatan mereka. Jelas dikatakan Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Perjalanan hidup kita di tahun 2025 kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi bulan depan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh kepercayaan kita kepada Allah, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, tidak akan mungkin menjadi sia-sia. Tuhan yang akan bergerak
dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan mengambil alih semua tantangan dalam kehidupan ini. Sama seperti bangsa Israel. Dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam perjalanan itu banyak hambatan, banyak rintangan. Bagaimana musuh dari bangsa-bangsa lain. Belum lagi binatang-binatang buas yang ada di padang gurun. Belum lagi mereka kehabisan air, kehabisan roti. Ada banyak masalah. Tetapi karena mereka berjalan di dalam tuntunan Allah, Tuhan yang mengatasi semua persoalan itu. Tiang awan dan tiang api memimpin perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Jalan itu tidak pernah mereka lalui sebelumnya. Jalan itu jalan yang baru mereka jalani. Jadi mereka hanya mengandalkan tiang api dan tiang awan. Kemana tiang api dan tiang awan itu bergerak, ke situlah mereka berjalan. Oleh karena itu mereka terputar 40 tahun di padang pasir. Karena mereka yang ikuti tiang api dan tiang awan. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Ketika mereka berjalan di dalam tiang api dan dalam tuntunan tiang api dan tiang awan, mereka tidak pernah kelaparan. Mereka kalau kehausan Tuhan mengeluarkan air dari batu. Mereka kelaparan Tuhan kasih turun roti dari langit. Mereka ingin makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Berlimpah-limpah. Tetapi itu hanya ada di dalam perjalanan jalur tiang api dan tiang awan. Tidak ada di daerah lain. Kalau Anda mencoba berjalan di daerah lain, Anda akan mati kelaparan di sana. Karena roti itu hanya turun di daerah di mana ada tiang api dan tiang awan. Bapak ibu saudara sekalian, kalau engkau mengarungi kehidupan di tahun 2025 ini, mengandalkan Tuhan itu sama seperti kita berjalan mengikuti tuntunan tiang api dan tiang awan. Kita bergerak di dalam geraknya Allah. Kita mengikuti langkah-langkah Tuhan. Dan kalau itu yang kita kerjakan, lakukan di dalam tahun 2025 ini, saya percaya usahamu akan alami terobosan. Pekerjaan-pekerjaanmu akan alami terobosan. Saudara-saudara, anakmu yang studi akan alami keberkatan Tuhan. Saudara, dimanapun kita pergi, kita berada, kita melihat tiang awan, tiang api menyertai kita. Sehingga hambatan demi hambatan akan dihalau oleh Tuhan. Laut Kulsum itu bukanlah masalah sulit untuk Tuhan selesaikan. Tuhan hanya perintahkan Musa ulurkan tongkat di laut. Tongkat yang biasa dipegang oleh Musa. Tongkat itu tidak ada apa-apanya. Tapi Tuhan katakan ulurkan ke laut, belah itu laut. Saudaraku, bukan karena hebatnya tongkat itu, bukan. Sekali lagi, tongkat itu tongkat yang biasa dipegang oleh Musa. Pada waktu dia menggembalakan kambing domba. Tetapi apa yang membuat kuasa begitu dahsyat terjadi sehingga air laut itu terbelah? Itu ketaatan Musa kepada Tuhan. Ketaatan. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, berarti kita harus mentaati Tuhan. Mentaati perkataan-perkataan Allah. Kalau kita mulai mentaati perkataan Tuhan, maka saya percaya hidupmu akan menjadi benar. Karena firman itu adalah kebenaran. Bapak ibu saudara sekalian, engkau akan menjadi orang benar. Kalau engkau orang benar, engkau akan menjadi orang kudus.
Kalau engkau kudus, engkau akan sama seperti Allah yang kudus. Sehingga kita bisa berjalan di dalam tiang api dan tiang awan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Dua, tiga. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab, ya, saudara lihat. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan kalau kita hidup di dalam kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, maka hidupmu akan dikuduskan. Barulah kita bisa berjalan bersama Tuhan dalam kekudusannya. Kalau tahun 2025 ini benar-benar kita bisa jaga hidup kita. Berjalan di dalam rancangan Allah, di dalam kebenaran dan kekudusannya. Barulah saya percaya kita akan lihat terobosan-terobosan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Belah air laut yang luas, air laut Kulsum itu, hanya sepotong kayu tongkat Musa diulurkan. Dengan ketaatannya, maka Tuhan kirim itu angin timur bertiup begitu dahsyatnya. Sehingga air laut itu bisa terbelah menjadi dua. Dan jutaan orang berjalan di atas kekeringan itu. Saya tidak mengerti berapa luas lebarnya. Air laut itu terbelah. Karena yang jalan jutaan manusia. Diperkirakan oleh bapak-bapak gereja itu 2 juta manusia. Saudara, kalau itu terbuka hanya 10 meter, nggak mungkin. Itu paling tidak itu terbuka mungkin sekitar 50 meter atau 100 meter. Itu air laut itu terbuka. Umat Allah berjalan di dalam kebenaran Allah. Dalam tiang jaminan tiang api dan tiang awan. Mereka masuk. Berjalan di atas kekeringan air laut. Begitu dahsyatnya pemandangan ini. Ketaatan kepada Allah akan membawa engkau kepada kesuksesan. Hambatan-hambatan yang begitu sulit seperti laut Kulsum itu, kalau ketaatan Anda benar-benar terjadi, engkau akan lihat hambatan itu akan dibuka oleh Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup yang engkau hadapi. Masalah-masalah yang engkau hadapi. Usaha pekerjaanmu yang mungkin selama ini rasanya sulit untuk melangkah. Tetapi ketika engkau mulai melibatkan Tuhan. Mulai mengandalkan Tuhan. Bukan lagi kepintaran saudara, bukan lagi pengalaman saudara yang menjadi landasannya, tetapi engkau mulai mengandalkan Tuhan dalam hidupmu dan engkau mulai melihat bahwa air laut itu mulai terbuka untuk saudara. Yang tadinya mungkin itu air laut tertutup bagi saudara, sehingga engkau tidak bisa maju. Engkau terhenti di tepi air laut itu. Engkau tidak berdaya. Engkau mungkin sudah stres, sudah putus asa. Mau diapakan air laut itu supaya bisa nyebrang. Tapi ketika engkau mulai berjalan dengan Tuhan, mulai mentaati perintah-perintah Allah, maka engkau akan lihat air laut yang begitu luas dan dalam, tiba-tiba itu bisa terbelah. Dan jalan terbuka untuk saudara yang tadinya mungkin usahamu macet, mungkin kehidupan keluarga kita alami persoalan, mungkin studi saudara macet. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih, Bapak Ibu, saudaraku,
Kalau kita mulai mentaati Tuhan, maka jalan itu akan dibuka oleh Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Itulah sebabnya kita berseru kepadanya agar supaya Dia tetap menuntun langkah-langkah hidup kita. Saudara sekalian yang Tuhan kasih, saya ajak kita membaca Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kenapa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita di tahun 2025 ini? Karena segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tangan Tuhan. Dia menjadi sumber kuasa. Yesus adalah sumber mujizat. Kalau engkau terhubung dengan Dia di tahun 2025 ini, apa yang sulit bagimu? Asal engkau terhubung dengan kuasa itu. Asal engkau terhubung dengan mujizat itu. Yesus sumber dari segala kuasa. Kalau engkau terhubung dengan kuasa itu, engkau akan lihat bagaimana Tuhan akan membela setiap persoalan yang engkau hadapi. Dia akan berkata kepadamu, bukan engkau yang berperang menghadapi masalah yang sudah begitu rumit dalam hidupmu. Aku yang akan berperang ganti engkau. Saudara-saudaraku, bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosafat, Yehuda. Bangsa Yehuda dalam kepemimpinan Raja Yosafat dikepung oleh raja-raja. Saudaraku, itu barisan musuh seperti pasir di laut. Sehingga Yosafat dalam ketakutan yang besar. Tetapi Yosafat cari Tuhan. Yosafat umumkan kepada seluruh Yehuda, mari kita cari Tuhan. Tidak ada lagi yang dapat kita andalkan dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Lalu mereka berpuasa, mereka mencari wajah Tuhan. Dan firman Allah berkata, pada saat itu roh Allah hinggap kepada Nabi Asaria. Lalu dia bernubuat, "Hai Raja Yosafat dan seluruh Yehuda, jangan takut. Karena perang ini bukan kamu yang punya. Perang ini Tuhan yang punya. Kamu nonton aja, kamu gak usah perang. Tuhan yang akan perang ganti kamu." Saudaraku, terkadang kita menghadapi peperangan iman yang begitu seru, atau peperangan iman yang sangat mengerikan. Kekasih Tuhan, terkadang kita sudah merasa tidak berdaya. Terkadang kita merasa kabur aja, meninggalkan semuanya beres. Tidak, saudara. Dalam Tuhan tidak begitu. Di dalam Tuhan kalau kita sudah mentok, bukan berarti putus asa. Bukan berarti tinggal dalam kekecewaan. Tetapi kalau sudah mentok, ingat kita masih ada Tuhan. Kita masih ada Tuhan Yesus Kristus namanya. Dia tetap menanti Anda untuk kembali kepadanya. Apabila engkau kembali kepada Dia, maka Dia akan berkata kepadamu, "Jangan takut, perang ini aku yang punya. Bukan engkau. Bukan engkau yang berperang, aku yang berperang ganti engkau." Saudaraku, tetapi engkau harus mentaati Dia. Engkau harus andalkan Dia. Saudara-saudara sekalian, sehingga laut Kulsum itu terbelah. Sekali lagi, bukan karena kehebatan tongkat itu, bukan karena tongkat itu di tangan Musa, tetapi karena Musa mentaati perkataan Allah. Taati Tuhan. Mungkin kita sudah salah melangkah. Allah itu baik. Amin, saudara.
mungkin kita sudah salah mengambil keputusan. Ingat, Tuhan itu baik. Jangan engkau berputus asa. Tetapi cari wajah Tuhan. Kita setiap pagi ada doa pagi. Itu sebuah kesempatan yang baik untuk saudara bisa ikut cari wajah Tuhan. Pagi-pagi hari. Jangan malas bangun pagi. Ada amin. Haleluya. Ini doa pagi semua apa enggak ya? Rasanya dengar dari suaranya sih rasanya sepertinya doa pagi semua. Tapi belum tentu ini iya apa enggak. Itu penting sekali Bapak Ibu. Ya Pak Pendeta sekali-sekali absen kan enggak apa-apa. Iya saya setuju juga. Tapi jangan sering-sering kali gitu kan. Ya cukup 1 bulan 2 kali. Waduh. Saudara. Kita harus cari wajah Tuhan. Pagi-pagi cari Tuhan. Jangan kita minta diberkati. Tetapi jam 5, jam 6 Anda masih ngorok. Sementara yang lain sudah menyembah. Itu. Saya merindu agar seluruh jemaat GPI ini doa pagi. Iya. Saudara, kalau saya nggak ikut doa pagi itu karena ada rapat-rapat ya. Rapat itu kami mulai jam 5 sampai jam 12 siang, kadang sampai jam 3 sore. Kadang sampai jam 8 pagi. Jadi rapat itu diambil pagi karena kebanyakan kita hamba Tuhan kan sore ada kegiatan pelayanan. Karena itu pagi selalu rapat dari Dewan Pembina dan pusat kita rapat. Seperti Sabtu kemarin bukan karena saya tidak ikut doa, saya ikut doa di rapat Dewan Pembina sampai 8 pagi, jam 8 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya sekali-sekali juga memang nggak bisa bangun, terus terang aja. Ya kadang bangun itu kepala pusing, ya jadi tidur lagi. Ya, tapi itu sekali-sekali. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan segala kuasa di bumi. Ini dahsyat. Jadi hanya salah kita sendiri kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Allah begitu dahsyat. Sudah salah kita sendiri kalau kita tidak mengandalkan Dia dalam hidup ini. Padahal Tuhan itu siap pada setiap waktu. Ya. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Yehuda menjadi kokoh karena dia mengandalkan Tuhan. Sementara Israel mengandalkan barisan pasukan yang banyak. Hancur. Mungkin Anda punya modal sedikit kerja. Jangan khawatir. Asal benar-benar berjalan dengan Tuhan. Tahun ini saudara engkau raih kemenangan. Tahun ini engkau maju bersama dengan Tuhan. Taati Tuhan di setiap langkah yang engkau lalui. Dalam setiap pekerjaan engkau kerjakan. Pagi-pagi saudara sudah bangun pagi berdoa. Saudara kalau bisa ikut doa pagi bersama rekan-rekan yang lain. Sekarang ini turun tinggal sampai 40-an. Biasanya sampai 60 lebih. Ya. Sekarang merosot banyak. Ya. Saudaraku. Karena yang dari luar negeri juga sudah jarang kelihatan. Ya. Karena yang lalu dari luar negeri, yang dari Belanda, Australia, Jepang, dari Malaysia, ya banyak yang ikut dari luar. Sekarang sudah tidak ada.
Karena sudah aman dari COVID ya. Jadi begitu kalau sudah aman, udah dia sayonara sama Tuhan. Untung Tuhan itu baik. Kalau Tuhan kalau kayak saya bahaya itu. Ya. Nah saudaraku yang Tuhan kasih. Jadi kita perhatikan dengan baik. Ya. Mari kita mulai lalui firman ini di tahun ini. Izinkan tiang api dan tiang awan menuntun langkah saudara. Oh itu dahsyat. Ya. Ketika mereka dituntun dengan tiang api dan tiang awan dalam perjalanan. Ini perjalanan padang pasir. Padang pasir itu daerah yang paling mengerikan. Kenapa? Kalau orang sudah kesasar di sana, dia tidak menemukan air. Dia tidak bisa menemukan makanan. Yang akan ketemu dia binatang-binatang buas. Yang juga kelaparan. Jadi santapan binatang buas. Nah kita perhatikan dengan baik. Tetapi di dalam perjalanan padang gurun ini, saudaraku, kita harus ada di dalam tuntunan tiang api dan tiang awan. Saya gambarkan padang gurun itu seperti dunia sekarang ini. Perjalanan kita di bumi ini. Selama kita hidup di dunia, biarlah kita berjalan dalam tuntunan tiang api dan tiang awan. Bicara tentang firman dan roh. Saudara-saudara, belajarlah engkau membiasakan diri kemanapun pergi berbahasa roh. Ya, karena bahasa roh itu bahasa sorga. Saudara, itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Tidak semua manusia di dunia bisa berbahasa roh, enggak. Karena bahasa roh itu bahasa Tuhan. Dan Tuhan berikan pada umatnya. Supaya setiap orang yang bersekutu dengan Allah memakai jalur ini. Tidak memakai jalur dunia. Ya. Tuhan punya jalur sendiri. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Yaitu berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2. Satu Korintus 14 ayat 2. 2, 3. Ya. Jadi hanya pribadi itu dengan Allah. Ini rahasianya sangat terjamin. Ini bahasa rahasia dengan Allah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini luar biasa. Sementara sebagian orang mengejek. Apa itu kiala. Enggak apa-apa karena dia enggak ngerti. Ini bahasa khusus. Yang Allah ajarkan kepada umatnya. Supaya kalau bersekutu dengan Allah, pakai bahasa Allah. Saya katakan ini adalah bahasa Allah. Bahasa khusus ini bahasa sorga. Sama seperti saudara kalau mau kontak dengan presiden. Itu ada nomor khusus. Tidak bisa dihubungi oleh banyak orang, itu khusus nomornya. Ya. Kekasih Tuhan. Ada kode-kode tertentu. Untuk menghubungi orang-orang yang sibuk itu punya kode-kode tertentu. Itu khusus.
ada jalur-jalur khusus. Apalagi Allah yang menciptakan manusia itu. Apalagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan seluruh isinya dan manusia. Jadi untuk bersekutu dengan dia pakai bahasa khusus. Jadi umatnya harus memakai bahasa roh. Bahasa roh itu tidak dimengerti oleh siapapun. Saudara, saya di kampung itu ada telegram dekat dengan rumah kami. Kalau jalan mau ke toko lewat telegram. Jadi kadang saya suka mampir di kantor telegram itu. Lihat. Orang menerima berita itu ya. Cuma Jadi saya berdiri di situ di sampingnya nggak ngerti. Jadi andaikan dari sana dikirim berita. Tangkap John Bega itu karena ngerampok di Surabaya. Nah saya di situ tapi saya nggak ngerti cuma Padahal saya suruh tangkap. Coba saudara. Ya dengan mudah saja mereka nangkap. Karena nggak ngerti. Tapi orang khusus mereka ngerti semua. Itu jalur khusus. Ya. Begitu kita dengan Allah, tidak ada manusia yang mengerti. Oleh karena itu kemanapun Anda pergi, Anda berbahasa roh. Itu indahnya kalau Anda sudah penuh Roh Kudus. Berbahasa roh di mobil, Anda setir mobil bahasa roh. Anda setir sepeda motor berbahasa roh. Saya dulu belum ada mobil, pakai sepeda motor pimpin kebaktian di Tanjung Perak. Dari rumah saya di Duku Kupang. Naik sepeda motor berbahasa roh, menyembah. Urarira lama-lama sikarana lama-lama. Tahu-tahu udah sampai. Udah sampai tempat pelayanan. Saudara, kami naik mobil rombongan dengan hamba-hamba Tuhan. Semua menyembah dalam mobil, keluar nubuatan. Ada penglihatan. Dari Surabaya, Jakarta. Jadi nggak ada yang ngantuk. Biasanya kalau naik mobil jauh, jarak jauh kan enak tidur ya. Enggak, kami menyembah. Jadi satu malam penuh itu menyembah. Saudara. Jadi mari kita belajar. Biasakan diri. Ya. Saudara berkarunia lidah, berbahasa roh. Coba ayat 5-nya baca. 1 Korintus 14 tadi ayat 5. Ya, 2, 3. Aku suka. Nah, perhatikan ini. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ini Paulus menulis. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia merindu semua berbahasa roh. Nah ini kalau mengandalkan Tuhan itu saudara. Kalau udah saudara penuh Roh Kudus itu enak. Bahasa roh aja. Saudara mengandalkan Tuhan bahasa roh aja. Ya. Jadi kita berjalan di antara tiang awan dan tiang api. Bahasa roh. Ada bahasa khusus. Terus. Tetapi. Nah. Jadi kita tidak hanya berbahasa roh. Tetapi kita lebih dalam lagi. Bahasa roh itu baru permukaan. Kalau Anda tenggelam lebih dalam atau nyelam lebih dalam lagi, maka akan keluar nubuatan. Tuhan akan pakai engkau dalam bernubuat. Bahasa roh itu umum. Semua. Tapi yang nyelam lebih dalam, tidak semua bisa nyelam lebih dalam. Tetapi siapa yang bisa menyelam masuk lebih dalam, dia akan mengalami hal yang baru lagi. Yaitu apa? Bernubuat. Terus?
Jadi tujuannya jemaat dibangun. Nah, saudara perhatikan. Kenapa harus bernubuat? Jadi orang yang tenggelam lebih dalam, dia baru bisa bernubuat. Kenapa harus bernubuat? Karena nubuatan ini lebih berharga dari bahasa roh. Karena itu bahasa roh itu permukaan. Kalau Anda mau dapat lebih hebat lagi, bernubuat. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus mengendalikan perkataan kita. Lewat apa? Lewat bahasa roh. Bahasa roh itu mengendalikan lidah kita atau mengendalikan bahasa kita supaya kita sadar. Ketika kita berbahasa roh, kita sadar bahwa Tuhan beserta kita. Kalau kita sadar, saudara, maka kita tidak asal ucap. Ya, tidak asal ngomong. Ya. Terkadang omongan sini diadu ke situ. Akhirnya seperti sarang tawon itu kedengaran. Laporan juga masuk ke saya. Saudara-saudara sekalian. Amsal Soleman berkata pada pasal 18 ayat 21. Ya, kita baca. Ada? Oke. Saya kira sudah hilang dia. Mari kita baca bersama 2, 3. Hidup dan mati, siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Saudara lihat. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa asal Anda ucap itu tidak berdampak dalam hidup saudara. Dampaknya ada. Dampaknya ada. Oleh karena itu mari kita belajar berbicara yang membangun iman orang lain. Bukan menghancurkan iman orang lain. Kalau kita mengadukan perkataan A diadukan ke B, ini kan merusak. Coba kalau si B begitu dengar langsung dia panas, udah hancur imannya. Anda yang merusaknya. Mengerti saudara ya? Nah orang demikian masa diberkati Tuhan? Ya memang Tuhan gak kasih kelaparan sih. Tuhan kasih makan. Tapi gak mungkin bisa lebih dari situ. Perhatikan ini. Mumpung masih minggu pertama tahun ini. Jangan anggap perkataan-perkataan itu tidak ada dampak. Itu berdampak kepada kehidupan saudara. Karena itu merusak pertumbuhan iman. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Oleh karena itulah kenapa kita diberi bahasa roh, bahasa lidah. Bahasa roh itu sama dengan bahasa lidah. Agar kita tidak asal ngomong. Asal kita tidak ngadu satu sama yang lain. Ya. Saudara. Karena itu belajarlah kalau ada aduan yang negatif. Enggak usah ditanggapi. Kita nanggapi aduan negatif. Kita yang hancur. Kan bodoh sendiri itu. Kita hancurkan diri kita sendiri. Orang ngomong apa, biarin. Akibatnya dia yang tanggung. Tapi kalau kita tanggapi negatif juga, akhirnya ditanggung orang dua. Jadi saudara katakan dalam hati, ya supaya lebih ringan bebannya. Saudara, itu keliru. Ya, itu pikiran keliru. Biar kecil kalau itu beban karena dosa.
tidak akan pernah memberi masa depan yang baik. Saya katakan sekali lagi, makan sih pasti. Tuhan gak mungkin kasih kita mati kelaparan. Tetap kasih makan. Tapi ya segitu aja sudah. Tidak lebih dari itu. Tapi kalau Anda ingin lebih dari itu, perbaiki langkah hidup saudara. Perbaiki tutur kata saudara. Jangan suka ngadu satu sama lain. Apalagi kalau yang ngadu itu hamba Tuhan. Wah, itu kebangetan tuh. Ya. Kalau yang ngadu-ngadu begitu hamba Tuhan, lebih baik kita berhentikan aja, nggak usah jadi hamba Tuhan. Semua yang dipakai karunia-karunia pun begitu, saya katakan. Kalau saudara dipakai nubuatan, pakai penglihatan, tetapi masih menceritakan mengadu satu sama lain, berhenti, jangan kasih nubuatan, jangan menyampaikan nubuatan penglihatan. Tegas saya katakan hari ini, mumpung minggu pertama. Jangan. Itu munafik. Hatinya kotor. Saudaraku, kita ditipu oleh setan. Kita biarkan setan menghancurkan hati kita. Hanya karena masalah kecil hati kita bisa mendidih amarahnya. Waduh. Padahal itu latihan yang Tuhan beri. Kita dilatih. Sejauh mana Anda bisa jadi orang sabar? Kita kan mau belajar sabar. Ya Tuhan kasih masalah. Sejauh mana Anda menjalani kebenaran? Makanya selalu saya katakan kepada anak-anak saya, udahlah nggak usah dipusingin. Kalau ada sesuatu, nggak usah ditanggapi negatif. Hati kita jaga bersih. Kalau hati kita bersih, menanggapi sesuatu apapun itu, hati kita tetap damai. Kita tidak mudah dipancing langsung emosi mendidih. Enggak. Tapi kalau kita mendidih karena memang hati kita sudah nggak beres. Nggak tahu ini jagoan terminal. Ya. Jagoan terminal dibanggakan di gereja. Nggak usah di gereja. Ya. Di sini kita belajar sabar. Amin. Di sini kita belajar rendah hati. Di sini kita belajar lemah lembut. Karena itu ajaran Yesus. Yesus bilang apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang harus ada pada kita. Katanya kita anak Tuhan. Anak Tuhan tetapi gaya hidupnya bukan gaya hidup anak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Oleh karena itu, wah ini tanda selesai udah merah sudah. Ini bahaya ini ya. Ini udah kebangetan lewat. Ya maaf saya. Tetap bukan berarti lalu diberhentikan peringatan. Tetap harus. Karena kalau nggak diingatkan begini saya jalan terus nih. Sampai sore nanti. Tapi karena saya lihat udah merah ya udah berhentilah. Ya. Saya jadi ingat ada seorang hamba Tuhan umur sudah 80 tahun lebih. Khotbah itu kalau nggak disuruh berhenti, nggak berhenti dia. Khotbah terus, udah 1 jam lebih. Terus ada jemaat bilang, Om, sudah lama Om khotbahnya. Oh sudah lama ya? Iya Om, udah 1,5 jam. Oh jadi berhenti aja? Iya Om, berhenti aja. Ini sungguhan loh, saya bukan bercanda. Tapi ini sungguhan. Jadi kalau nggak diingatkan sama jemaat, ya dia jalan terus. Karena orang tua kadang suka begitu. Kalau ngomong itu udah nggak bisa direm gitu. Karena pengalamannya kan banyak tuh. Nah makanya tetap harus diingatin. Tadi saya juga diingatin begini tapi masih putih warnanya. Ini merah warnanya sudah. Ini bagus saya kasih jempol nah. Ya. Nah saudara sekalian. Jadi
memang kita harus lakukan firman, taati firman. Kalau Anda ingin lihat mujizat, taati firman. Itu aja. Laut aja bisa dibelah sama Tuhan, apa sih sulitnya? Cuma kita mau taati firman apa tidak. Lalu saudara berhenti ngomong-ngomong yang palsu itu ya. Saya katakan itu false. Ya. Kalau saudara menyanyi dengan band suaramu palsu, itu yang dengar, itu kepalanya 7 keliling itu. Ya. Itu pulang dari konser itu saudara, itu mereka sakit kepala semua. Karena false. Jadi orang ngomong false itu nggak usah didengar. Amin. Betul saudara ya? Nah, mulai hari minggu pertama ini. Saudara dengar yang baik aja. Kalau ada yang false saudara dengar, nggak usah ditanggapi. Amin. Kadang masih ada yang false, tapi nggak usah ditanggapi. Nah jeleknya itu kalau dengar yang false, tambah kita bumbui lagi. Dikasih cabai sedikit, dikasih micin lagi. Wah ditambah minyak lagi. Wah tambah jadi-jadi dia kan. Itu ngerusak. Itu nggak ada berkatnya. Lebih baik berbahasa roh. Berbahasa lidah. Supaya kita tidak omong aneh-aneh. Oke, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Sekali lagi andalkan Tuhan di tahun 2025 ini dan taati Dia, maka mujizat akan terjadi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.